Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Bella Flawas dengan NPM 228110997. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merancang sistem kompensasi yang adil dan memotivasi pada PT DUL Sumbang Cabang Yogyakarta. Nah, pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Permasalahan utama yang teridentifikasi pada PT DUL Sumbang Cabang Yogyakarta ini, yang pertama, sistem kompensasi tidak terdokumentasi formal dan perbedaan gaji tidak signifikan antara karyawan baru dan karyawan lama. Nah, yang kedua, pembayaran gaji secara tunai dan terbuka dan bonus tidak berbasis kinerja terukur. Dan yang ketiga, keadilan distributif dan prosedural. Nah, dampak yang terjadi, yang pertama, persepsi ketidakadilan di kalangan karyawan dan menurunnya semangat kerja karyawan senior. Yang kedua, kecemburuan sosial antara karyawan. Dan yang ketiga, potensi konflik interpersonal dan gangguan harmoni tim kerja. Nah, selanjutnya, profil PT Dul Sumbang Yogyakarta. PT Dul Sumbang Yogyakarta ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang instalasi internet, parabola, dan sistem keamanan. Karakteristik utama pada perusahaan ini adalah sangat bergantung pada kinerja tenaga kerja teknis. Nah, target operasional yang ditetapkan pada perusahaan ini ialah minimal 120 transaksi per bulan. Sistem kompensasi yang diterapkan saat ini bersifat pragmatis dan situasional. Dan tantangan utama pada perusahaan ini ialah belum adanya kerangka teoritis kompensasi modern. Hal ini menjadi tantangan utama karena dalam industri jasa teknis seperti ini, kualitas layanan sangat bergantung pada motivasi dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, analisis situasional. Perusahaan menggunakan dua strategi kompensasi berbeda berdasarkan pencapaian target. Ketika target tercapai kurang lebih dari 120 transaksi per bulan, yang pertama, karyawan menerima gaji pokok penuh dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bonus insentif 100% dalam bentuk tunai. Ketika target tidak tercapai, karyawan tetap menerima gaji pokok dan BPJS, namun insentif hanya 75% dalam bentuk tunai. Sisanya 25% dalam bentuk non-tunai, seperti program liburan dan pelatihan. Nah, selanjutnya ada evaluasi keadilan sistem kompensasi. Di sini, tingkat keadilan sistem kompensasi menggunakan dua perspektif. Yang pertama, keadilan distributif. Hasil evaluasi menunjukkan kesenjangan gaji antara karyawan senior dan junior sangatlah kecil dan bahkan hampir tidak signifikan. Yang kedua, tidak adanya sistem klasifikasi jabatan yang jelas. Dan yang ketiga, bonus diberikan secara kolektif tanpa mempertimbangkan kontribusi individual. Dan yang keempat, pengalaman loyalitas karyawan tidak dihargai secara proporsional. Yang kedua, keadilan prosedural. Keadilan ini berkaitan dengan seberapa transparan proses pengambilan keputusan kompensasi. Hasil evaluasinya menunjukkan proses penentuan gaji tidak transparan kepada karyawan, tidak ada dokumen resmi dalam perhitungan, pembayaran tunai tanpa slip gaji, dan tidak adanya partisipasi karyawan dalam pembahasan sistem kompensasi. Nah, kedua aspek ini belum terpenuhi dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi kerja pada karyawan. Nah, selanjutnya adalah landasan teori motivasi. Untuk merancang sistem kompensasi yang efektif, perlunya memahami teori-teori motivasi yang relevan. Yang pertama, ada teori ekuitas dari yang dikembangkan oleh Adams. Di sini, teori ini menekankan bahwa karyawan akan membandingkan rasio input-output mereka dengan rekan kerjanya. Aplikasi teori ini
dalam sistem kompensasi meliputi perbandingan dengan rekan kerja, struktur gaji berbasis masa kerja, insentif berbasis kerja, dan individual. Dan yang kedua, teori ekspektasi dari Fromm. Nah, teori ekspektasi dari Fromm ini menyatakan bahwa motivasi tergantung pada 3 elemen. Yang pertama, ekspektasi yaitu keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Nah, keyakinan bahwa kinerja baik akan dihargai dan nilai personal yang diberikan terhadap reward. Aplikasinya adalah dengan menetapkan target yang jelas, sistem evaluasi yang transparan, dan reward yang bermakna bagi karyawan. Nah, rancangan struktur kompensasi yang saya rancang ialah yang pertama, gaji pokok berlevel. Level 1 untuk entry level, masa kerja kurang lebih dari setahun, digaji dengan 3 juta sampai 3.500.000. Nah, level 2-nya untuk masa kerja 1 sampai 3 tahun, digaji dengan 3.600.000 sampai 4.200.000. Nah, level 3-nya untuk masa kerja kurang lebih dari 3 tahun atau supervisor, yaitu 4.300.000 sampai 5.500.000. Kedua, tunjangan tetap. Tunjangan makan 520.000 per bulan, tunjangan transportasi 250.000 per bulan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan skemanya di 50 banding 50. Ya, nah yang ketiga, insentif kinerja. Insentif individual 100.000 sampai 250.000 per proyek yang diselesaikan dengan baik. Bonus tambahan 200.000 jika skor kepuasan pelanggan lebih dari 90%. Insentif tim 500.000 per karyawan jika mencapai kurang lebih 150 transaksi per bulan. Dan yang keempat, penghargaan non-finansial. Nah, pada penghargaan non-finansial ini, program Employee of the Month dengan sertifikat dan voucher, kesempatan pelatihan bersertifikat, promosi jabatan, dan program liburan tahunan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi untuk mendukung sistem kompensasi yang baru, perusahaan mengusulkan sistem pembayaran digital yang mencakup transfer gaji langsung, slip gaji elektronik, dan portal mandiri untuk memantau gaji dan kinerja. Sistem ini dirancang agar transparan dan adil dengan tujuan meningkatkan kepuasan, retensi, dan produktivitas karyawan. Implementasi dilakukan bertahap, disertai sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas serta mendukung pertumbuhan pada perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.